Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Jariko. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis lingkungan TPA atau tempat pembuangan akhir di Cilowong, Serang, Banten. Kita masuk saja ke dalam poin-poinnya. Yang pertama yaitu poin 1, kondisi dan perkembangan TPA di Cilowong. Yang kedua itu analisis kebijakan. Yang poin ketiga yaitu upaya mitigasinya. Langsung saja, kondisi dan perkembangan di TPA Cilowong. Sebelum memasuki kondisi dan perkembangannya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai TPA di Cilowong itu seperti apa. Tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Cilowong dioperasikan pada tahun 1995 di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Serang dengan luas awal 5,5 hektar. Lalu periode dari tahun 1995 sampai 2007, penambahan lahan seluas 7 hektar periode 2007 sampai 2011. Lalu penambahan lahan seluas 0,532 hektar dan periode tahun 2011 dan 2013 penambahan lahan seluas 0,959 hektar. Sehingga total lahan keseluruhan sampai akhir 2017 seluas 14,2 hektar. Pada tanggal 22 Januari 2021, Wali Kota Serang, Syafruddin menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pemerintah Kota Serang terkait dengan pengelolaan sampah. Dengan adanya perjanjian tersebut, aktivitas pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke Kota Serang akan segera direalisasikan. Pernyataan ini saya ambil dari berita Pemkot Tanggal Serang kerjasama tangani sampah dari Republika Online. Selanjutnya itu terkait kondisi dan perkembangan di TPA Cilowong saat ini memuat pro dan kontra di masyarakat. Kondisi masyarakat di sekitar wilayah Cilowong tentunya sangat mengkhawatirkan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa perjanjian terkait kerjasama dalam sampah yang berasal dari Tangerang Selatan dibuang ke wilayah Cilowong itu sangat mengganggu kehidupan di masyarakat, khususnya daerah Cilowong. Masyarakat Cilowong sebagai pihak kontra banyak menjelaskan terkait kerugian yang didapatkan, yaitu air sumur warga tak pernah dicek di laboratorium. Masyarakat menjelaskan bahwa air sungai dan irigasi yang mengairi persawahan warga terlihat hitam pekat karena diduga tercemar cairan limbah sampah. Kondisi tersebut pastinya membahayakan untuk kesehatan tanaman maupun manusia. Yang kedua yaitu bencana tanah longsor. Masyarakat di wilayah Cilowong juga menjelaskan bahwa ketakutan dengan bencana tanah longsor yang dapat berdampak terhadap pemukiman warga lantaran berada di bawah TPA dengan jarak sekitar 0,5 kilometer. Lalu yang ketiga, tidak pernah mendapatkan kompensasi. Masyarakat menjelaskan bahwa mereka hidup berdampingan dengan TPA. Warga mengaku sejak dulu masyarakat sekitar tidak pernah mendapatkan kompensasi dari pemerintah, mulai dari kompensasi jaminan sosial dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa memang pihak kontra sangat mendominasi di dalam kasus TPA Cilowong. Tapi ada pun pihak pro dari masyarakat yang menjelaskan bahwa tidak masalah apabila sampah dari kota Serang, dari kota Tangerang Selatan, dibuang ke wilayah TPA Cilowong, Banten. Pendapat seperti itu juga mendapat kritik dari masyarakat karena orang yang memiliki sikap pro belum tentu merasakan kondisi seperti masyarakat yang tinggal di wilayah Cilowong tersebut. Nah, jadi sampah itu kan dibuang ke TPA Cilowong, Banten. Tentunya masyarakat yang berada di wilayah Cilowong, Banten itu merasakan kerugian dan juga pihak-pihak dari masyarakat yang lain di luar wilayah Cilowong, Banten pastinya ada yang memiliki sikap pro karena mereka belum merasakan apa yang masyarakat rasakan di daerah Cilowong tersebut. Lalu, pemerintah juga menjelaskan bahwa dengan adanya kerjasama tersebut akan memberi keuntungan bagi Kota Serang, yakni dengan adanya penambahan pendapatan asli daerah. Jadi, pendapatan asli daerah dari Kota Tangerang Selatan masuk ke Kota Serang. Dari pihak pemerintah Kota Serang dan pemerintah Kota Tangerang akan saling menguntungkan. Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan bahwa dengan adanya kerjasama ini akan sangat membantu dalam penanganan sampahnya. Sumber ini saya ambil dari cerita pilu warga sekitar TPA Sampah Cilowong dari idntimes.com, lalu juga dari Tangsel dan Serang Kerjasama Pengelolaan Sampah dari republika.id. Lalu poin kedua itu analisis kebijakan.
Pembuangan sampah di TPA Cilowong sudah mencapai 400 ton setiap hari. Kebijakan tersebut sudah mendapat respon negatif dari masyarakat dan masyarakat menolak kebijakan tersebut sampai truk yang membawa sampah tersebut dihadang oleh masyarakat sekitar Cilowong agar tidak membuang sampah lanjutan di wilayah tersebut. Menilai kasus tersebut, tentu saja pemerintah membuat kebijakan terkait kompensasi yang diberikan untuk masyarakat wilayah Cilowong. Pemerintah Kota Serang menjelaskan akan memberikan uang kompensasi dampak negatif sebesar 1 miliar. Hal tersebut membuat masyarakat wilayah Cilowong menyepakati kebijakan tersebut dan memperbolehkan truk pengangkut sampah untuk lewat dan membuang sampah di wilayah tersebut. Masyarakat juga menjelaskan bahwa apabila sampai 20 hari tidak dibayarkan, maka truk pembawa sampah tersebut akan kembali dihadang oleh mereka. Respon negatif dari masyarakat tentunya tidak dapat dibiarkan saja oleh pemerintah Kota Serang. Maka dari itu, kebijakan yang memang patut dilakukan yaitu memberikan kompensasi, khususnya yang berada di wilayah TPA Cilowong tersebut. Pemerintah juga menuruti permintaan dari warga wilayah TPA Cilowong sebagai akomodasi tuntutan warga seperti pembangunan puskesmas dengan rawat inap di Kelurahan Cilowong, lapangan sepak bola, perpustakaan, taman baca, dan laboratorium. Juga perbaikan sarana dan prasarana di 21 RT, perbaikan pengelolaan sampah, menyerap tenaga kerja setempat, dan mendesak Pemprov Banten turut menangani masalah sampah di Cilowong. Sumber ini saya ambil dari warga bolehkan Tangsel buang sampah ke TPA Cilowong dari kompas.id. Lalu yang terakhir yaitu upaya mitigasi. Adanya kecenderungan pemerintah dalam merancang pengambilan kebijakan target cakupan pelayanan persampahan dilakukan dengan cara berpikir yang sifatnya linear dan tidak komprehensif. Pengelolaan sampah di Kota Serang tidak dilihat pemerintah sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri atas berbagai komponen penyusun. Hal ini mengakibatkan penentuan nilai cakupan pelayanan persampahan hanya dilihat dari faktor penyebab yang dekat dengan nilai tersebut. Padahal besar kemungkinan faktor penyebab berada jauh dari nilai cakupan pelayanan persampahan. Upaya mitigasi yang harus dilakukan menurut saya yaitu dengan cara penimbangan dana yang dapat dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan penerimaan daerah dari sektor kebersihan. Pemerintah harus dapat mengembangkan potensi sampah menjadi sumber daya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Sampah seharusnya tidak hanya dianggap sebagai objek belanja keuangan daerah, namun dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Adanya penambahan pendapatan asli daerah dari pengelolaan sampah akan menjadi nilai tambah pendanaan di sektor kebersihan, sehingga secara otomatis dapat mendorong peningkatan cakupan pelayanan persumpahan tanpa membebankan masyarakat. Masyarakat juga dapat mengelola sampah tersebut dengan cara menjadikannya sebagai pupuk kompos. Kegiatan ini memang sudah dilakukan oleh pihak TPA Cilowong dengan cara meneliti terlebih dahulu kandungan senyawa yang ada di dalam sampah tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian, terima kasih.